Kenapa Rudiana sampai sekarang masih berdinas? Belum dipecat, belum di PTDH. Yuk kita temukan jawabannya bersama-sama. Kita coba gali jawaban dari pertanyaan itu. Kenapa sih Rudiana ini kok masih berdinas, ya kan? Ini kan menyakiti banget gitu loh buat masyarakat Indonesia. Sudah jelas-jelas apa yang dia lakukan, kezaliman apa yang dia lakukan, tapi dia masih berkeliaran begitu aja. Ada apa? Ada rencana apa? Ada strategi apa yang sedang dibangun oleh pihak kepolisian dengan mempertahankan Rudiana? Ayo kita jawab bersama, kita ulik bersama di sini. Kalau kita memperhatikan kemarin sidang PK6 terpidana, yang paling saya soroti itu adalah apa? Pertanyaan dari JPU kepada saksi, ya kan, terutama kepada Aldi. Dan hampir kepada semua saksi itu pertanyaannya benar-benar konyol. Ini orang-orang kayak nggak sekolah gitu loh pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak ada relevansinya sekali dengan hukum itu. Pertanyaannya itu cenderung formal aja begitu. Yang penting asal nanya gitu loh. Yang penting saya hari ini kerja, saya digaji, dan saya diwajibkan untuk bertanya. Udah, saya nanya aja. Seakan-akan begitu. Salah satu pertanyaan konyol kemarin yang dipertanyakan itu adalah apa? Apakah saudara saksi disiksa, dianiaya oleh hakim, oleh jaksa di ruang pengadilan? Ini pertanyaan bodoh macam apa? Coba tunjukkan kepada saya di persidangan di seluruh dunia ada nggak saksi ataupun ahli saksi disiksa di ruang persidangan? Ini konyol banget pertanyaan ini begitu loh. Ini benar-benar konyol. Kalau hakim melakukan penyiksaan di ruang persidangan, ya namanya bundir itu mah. Aduh, bener-bener ini gak masuk. Makanya di persidangan itu sampai diteriakin goblok, ya kan, sama penontonnya di situ. Sampai Yang Mulia ada yang bilang goblok, tolong ya Mulia. Tidak, ini baru, ini menghina persidangan kalau gini. Ini penonton macam apa? Kalau bilang goblok-goblok ruang sidang, itu perlu, itu yang perlu. tersinggung tuh si jaksa si Suneo ini. Ada apa? Apa ini? Ya ampun, memang elu. Apa tuh jaksa Suneo? Pertanyaan lu tuh benar mencerminkan kalau tuh orang goblok gitu loh. Ya nggak usah protes begitu. Masyarakat awam juga tahu kalau pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan bodoh gitu loh. Ampun, kata saya, ini ada apa? Kata saya, jaksa kok begini, sekolah apa enggak gitu loh ini jaksa pertanyaan ini. Coba pertanyaan itu yang bener-bener apa ya, yang ada relevansinya. Kalau ingin menguatkan kepolisian misalkan untuk penuntutan, pertanyaan yang bener-bener paling enggak yang menjebak atau pertanyaannya bener-bener tajam. Ini pertanyaannya ampun ini, aduh, kata saya aneh banget ya. Makanya dari sini, dari indikasi pertanyaan JPU itu sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang mereka itu sudah tidak punya alibi sama sekali, sudah tidak punya argumen, sudah tidak punya bukti apa-apa gitu loh. Mereka sudah benar-benar terpojok. Jadi mereka lakukan itu semua hanya sekedar formalitas belaka. Sudahlah, ini sebenarnya sudah kekalahan bagi pihak Ladusing gitu loh. Dikelihatan tuh dari pertanyaan JPU-nya. Nah, tapi muncul pertanyaan, kalau di pertanyaan di awal tadi, kalau sudah jelas-jelas kalah begini, kenapa Rudiana kok tetap dipertahankan, tetap menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, ya kan begitu. Nah, justru itulah karena menjelang akhir kekalahan inilah Rudiana harus dipertahankan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya, ya ini saya bahasa ringannya, Rudiana itu sedang di PHP gitu loh, diberi harapan palsu oleh para oleh aparat lainnya gitu loh. Karena perlu Anda ketahui, kasus Pina ini sudah melahirkan beberapa orang menjadi perwira gitu loh, sudah menempatkan beberapa aparat di posisi tertentu gitu loh. Itu sudah tidak dipungkiri gitu loh. Dengan adanya kasus Pina di tahun 2016, 8 tahun kemudian kasus Pina di tahun 2016 ini sudah menempatkan orang pada posisi-posisi strategik tertentu. Nah, orang-orang yang berada di posisi strategik inilah yang memberi PHP kepada si Rudiana. Supaya apa? Supaya ini tidak seperti efek domino. Jadi harus diputus sampai di sini. Tahu kan efek domino ya, kalau jatuh dari sana satu tek 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 tek,
sampai jatuh semuanya kan. Nah ini akan diputus di tengah-tengah ini, diputus. Caranya apa? Dengan mempertahankan Rudiana terlebih dahulu. Jadi Rudiana itu dipertahankan tapi sementara aja sebenarnya. Sementara aja, hanya menghalangi efek domino supaya tidak jatuh semua, begitu loh. Jadi dia dipertahankan memang sementara. Kenapa sementara? Kenapa tetap dipertahankan? Kenapa diberi harapan palsu si Rudiana? Supaya dia tidak sakit hati dan kemudian si Rudiana ini membongkar semua, artinya gigit kepada aparat lain gitu loh. Supaya begitu, ya udahlah dikasih harapan dulu. Seakan-akan ini ya. Tapi nggak tahu Rudiana bisa ngebaca nggak kondisi ini. Sebenarnya ini sudah mau cuci tangan ini, aparat-aparat lain ini. Dan semua akan dilimpahkan kepada Rudiana sebenarnya. Dan Rudiana akan menumbalkan Aep. Begitu aja sudah, karena senjata terakhirnya adalah Aep nanti itu loh. Makanya Aep dipertahankan banget supaya tidak mencabut kesaksiannya, begitu. Nah, supaya Rudiana tidak menggonggong dan tidak menggigit yang lain, dia seakan-akan diberi satu harapan dulu. Seakan-akan kayak gini lah, tenang Rudiana, kamu tetap akan menjabat, begitu loh. Akan kami lindungi. Padahal enggak. Ini akan cuci tangan ini, begitu loh. Karena kalau Rudiana dari kemarin-kemarin sudah dipecat, dia akan sakit hati, dia akan menggonggong, akan menggigit kemana-kemana. Maka efek domino jadinya. Maka dibiarkanlah dulu diberi PHP. Maka pada ujung-ujungnya kalau kita lihat fakta-fakta hukum yang berjalan ya, kalau kita bicaranya normal, kalau hakimnya tidak disogok nih, tidak disuap, ini akan cuci tangan sudah ini. Aparat-aparat yang lain ini, para perwira-perwira ini, dan semua akan berhenti di Rudiana, dan Rudiana akan menumbalkan Aep, begitu loh. Cuma dengan cara seperti itu minimal Rudiana punya satu ngelak atau apa, tidak sampai di penjara, cukup dipecat. Namun yang ditumbalkan adalah Aep, begitu loh. Kita lihat aja lah polanya dari awal. Dulu mungkin mereka mengiranya ya ini kasus sepertinya tidak akan dapat perhatian publik sedalam ini, seheboh ini kan. Akhirnya mereka coba menangani itu, ya kan. Tapi ada satu tindakan mereka yang sangat fatal sampai sekarang, itu apa? Menfiktifkan 2 DPO. Jadi 2 DPO difiktifkan. Ini kenapa mereka berani memfiktifkan? Karena mereka tidak mengira bahwa kasus ini akan seheboh ini, sedalam ini para netizen mengkulitinya, begitu. Dengan seenak jidatnya aja tuh 2 DPO difiktifkan. Tapi ternyata sekarang menjadi bumerang kan, dengan difiktifkannya 2 DPO. Nah, karena ini dari awal dikiranya ini kasus biasa-biasa aja, yang dihadapin juga orang-orang susah gitu loh. Dikiranya di sana tidak akan ada Kang Deddy turun tangan, netizen tidak akan mengkuliti. Itu pikiran mereka. Makanya setelah difiktifkan DPO, mereka mulai tuh masukkan lagi skenario strategi-strateginya, masukin mail-mail, saksi-saksi yang ngaku-ngaku melihat kejadian dan lain sebagainya, masukkan ini kan begitu. Masukkan lagi namanya influencer yang bilang ini pembunuh dan pemerkosa, masukkan lagi Hotman Paris, KS Putri dan kawan-kawan yang meyakini Peggy Setiawan pelakunya, ini adalah pembunuh pemerkosa gitu kan. Tapi ternyata itu gagal semua, karena dianggapnya yang mereka hadapi itu hanya kuli bangunan. Mereka tidak mengira tuh kalau yang akan mereka hadapi itu kita gitu loh, netizen Indonesia, termasuk ya orang-orang besar seperti Kang Deddy Mulyadi. Itu mereka nggak mengira tuh. Akhirnya karena sudah kebongkar semua aibnya, fakta-fakta di persidangan juga kita sudah ketahui bersama, ya mau nggak mau terpaksa ini harus dihentikan efek domino ini. Karena kalau efek domino ini tidak dihentikan, akan menyeret perwira-perwira lain gitu loh. Maka ini harus berhenti di Rudiana. Caranya apa? Ya udah Rudiana dikasih PHP aja dulu gitu loh. Jangan dulu dipecat, karena kalau langsung dipecat bahaya, nanti dia bisa menggonggong, bisa gigit sana gigit sini. Nah, kalau dikasih PHP gini kan Rudiana kayak seakan-akan dia dikasih harapan, oh entahlah, saya masih dilindungin sama aparat, sama teman-teman saya yang lain di polisi gitu kan. Hanya dia tetap aja tuh begitu, sampai terus ya kan, ditunggu sampai ada putusan PK, baru dibuang tuh Rudiana, ya kan begitu. Jadi perwira yang ini aman, berhentilah di Rudiana. Kalau sudah putusan terakhir PK kan, Rudiana mau gigit mau gonggong sudah agak sulit gitu loh, karena sudah ada putusannya, dia harus berjuang lagi tuh dari nol kan, begitu tuh strategi yang dibangun. Tapi nggak tahu ini disadari apa enggak tuh sama Rudiana. Jadi kalian nih buat netizen Indonesia itu nggak usah terlalu nggak usah terlalu muring-muring, marah-marah. Kenapa itu Rudiana nggak diinikan?
Ya itu strateginya. Kita tunggu aja ya. Kira-kira nih strategi dari saya akurat apa enggak, kita buktikan nanti dah. Begitu. Tapi cuma analisa saya tuh begitu tuh. Jadi Rudiana tuh memang sebenarnya mereka tuh udah mau pada cuci tangan, akan berhenti di Rudiana. Cuma Rudiana aja bodoh. Ya kan, dia nggak ngerasa tuh sampai arah ke sana. Tapi kalau kalian punya analisa lain, coba masuk di kolom komentar, dialogkan dengan saya. Oke, terima kasih.